Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghi lidh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam santunku, salam ta'zimku kepada para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga saya dan semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari balak-balaknya hati, dari siksa-siksanya hati, dari azab-azabnya hati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali episode yang mana selama ini kita berada di dalam jalan kegelapan, yakni hijrah dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, hijrah dari kemanusiaan menuju kepada alam keilahiyaan, hijrah dari alam linafsi menuju alam lillahi ta'ala, hijrah dari alam dunia menuju ke alam akhirat, hijrah dari hati yang selama ini bergumbul bersama dunia, berhijrah menuju ke alam dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bacakan lagi di dalam surat Ibrahim ayat yang kedua. Kami paparkan dan jelaskan lagi apa makna di dalamnya. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya bagaimana? Diri manusia kita pun dan apapun yang kita kerjakan selama ini juga miliknya Allah. Ada juga di dalam firman-Nya Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu
dan Allah pula lah yang mencipta apapun yang kau perbuat. Maka jelaslah bahwa yang ada di langit dan bumi serta isinya semuanya milik Allah, bukan milik manusianya, bukan kekuasaan makhluknya. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena siksaan yang sangat berat baginya. Maka bila manusia ingkar atas kepemilikan Allah, bila manusia ingkar akan kekuasaan Allah di hatinya, maka ia akan terkena azab yang pedih, siksa yang pedih. Apa bukti azab dan siksa yang pedih di dalam hati kita selama ini sebelum kita bertuhan, sebelum kita masuk agama Islam di sisi Allah, sebelum hati kita selamat menuju Allah? Kita disiksa dengan berbagai macam keluhan dan keluhan. Kita disiksa dengan bermacam-macam ketakutan demi ketakutan. Kita disiksa dengan berbagai macam kebanggaan, kehormatan, kemuliaan, fahsya wal mungkar yang ada di hati kita, sifat-sifat yang tak terpuji, sifat iri, dengki, riya, sombong, tamak, dan sebagainya. Sifat-sifat itu semua ada karena yang wujud di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita, dan yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita. Maka semua sifat-sifat manusia yang kotor itu juga menghiasi di dalamnya. Karena selama ini kita ingkar kepada Allah. Kita ingkar bahwa yang wujud ini Allah. Kita ingkar bahwa yang hidup ini Allah. Kita ingkar bahwa yang kuasa ini Allah atas seluruh diri manusia kita. Jadi selama ini, inilah bukti bahwa selama ini kita duduk di dalam kegelapan. Kita duduk di lembah dosa. Kita duduk di lembah neraka jahanamnya Allah, yang mana berbahan bakarkan badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang keras ingkarnya kepada Tuhan pencipta diri manusia dan pencipta apapun yang diperankan oleh manusia. Inilah keingkaran kita. Bukti azab Allah, bukti siksa Allah ketika kita melihat kezaliman-kezaliman secara syariatnya. Ketika ada orang-orang kafir secara syariatnya, ketika kita memandang orang-orang yang tak terpuji secara syariatnya, apabila kita memandang kejahatan-kejahatan secara syariatnya di luar diri manusia kita, kita pasti mencemoohnya, kita pasti menggumamnya, kita pasti merendahkan apa yang dilakukan orang-orang yang kita anggap selama ini orang yang rendah akidah dan agama secara syariatnya. Kita di dalamnya bergolak hati kita selama ini karena melihat penampilan-penampilan manusianya.
kita luput pandangan kita bahwa seluruh manusia termasuk diri manusia kita hanyalah ciptaan Allah. Karena itulah kita berada di dalam belenggu syariat-syariat diri manusia kita sendiri. Kita terpenjara di dalam hawa nafsu kita sendiri. Kita terpenjara di dalam kebanggaan-kebanggaan kita sendiri. Kita terpenjara di dalam kehormatan-kehormatan hawa nafsu kita sendiri. Kita terpenjara di dalam kemuliaan-kemuliaan kemanusiaan kita sendiri di hati kita selama ini. Kita selama ini berada di dalam belenggu anar. Karena apa? Karena kita selama ini ingkar kepada Allah. Inilah bukti azab-azabnya. Mari kita lanjutkan meneruskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Artinya yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang jauh. Mohon maaf. Sadaqallahul azim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Siapakah orang yang celaka itu? Siapakah orang yang terazab itu? Siapakah orang yang tersiksa itu? Dialah orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maksudnya bagaimana? Ia di dalam hatinya lebih menyukai bahwa diri manusianya lah yang wujud. Ia menyukai di dalam hatinya bahwa diri manusianya lah yang hidup. Dia lebih menyukai bahwa diri manusianya lah yang berkuasa daripada Allah. Itulah maknanya bahwa manusia lebih menyukai kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Ia lebih mementingkan membangun ibadah-ibadahnya ragania atau membangun ibadah-ibadah syariatnya saja atau membangun badan-badan yang beramalkan atau diibadahkan saja daripada memandang hati yang selama ini ingkar kepada Allah. Jadi manusianya tidak membangun jiwanya, akan tetapi membangun raganya. Ya semuanya bakal fana dan hancur. Karena hatinya ingkar kepada Allah. Karena hatinya kufur kepada Allah. Karena hatinya mensekutukan wujudullah sebagai wujudnya.
karena hatinya ingkar menyekutukan hidupnya Allah sebagai hidupnya, karena ia telah ingkar menyekutukan kekuasaan Allah sebagai kuasa dirinya atas semua laku apa yang dikerjakannya selama ini. Dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Selama ini kita berada di jalan yang bengkok. Bukan berada di dalam jalan yang lurus. Bukan berada di dalam siratal mustaqim. Akan tetapi selama ini jalan kita jatuh bengkok kepada jalannya iblis dan setan yang jatuh dan jatuh selalu ke lembah neraka, ke lembah kecelakaan, ke lembah kesesatan, karena ia tidak berhasil melewati siratal mustaqim, karena mereka tidak berhasil melewati jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus dan jalan keselamatan, jalan Islam di sisi Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang jauh. Ibadah-ibadah kita selama ini sesat. Solat-solat yang kita lakukan selama ini tersesat. Kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kerjakan semuanya penuh dengan kesesatan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Apa buktinya? Bahwa meskipun kita sholat itu sesat, buktinya adalah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana di dalam sholatnya itu tersesat dari jalan Allah, yakni sholatnya mabuk dunia. Apa maknanya? Ketika kita sholatkan di dalamnya bengkok jalannya, ketemu dunia, mabuk di dalam urusan-urusan dunia, di dalam sholat-sholat, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Beribadah sholat menuju Allah kok bengkok, kok sesat menuju kepada dunia. Diutus sholat menuju akhirat kok tetap menuju dan bermain-main di dalam dunia. Contohnya ketika kita sholat rajin istiqomah, sholat tahajud, di situ kita jadikan kesempatan untuk berdoa, meminta-minta apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita sendiri, daripada berdoa untuk keselamatan jiwa kita agar sampai kepada Allah. Jadi selama ini kita hanya bermain-main saja di dalam kegiatan amal ibadah kita. Dan pada hakikatnya kita hanyalah mengata-ngatain Allah saja, karena kita mendustai Allah, mendustai cinta kepada Allah, dan bengkok mendustai
dan kita mencintai terhadap urusan-urusan dunia yang dicintai oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti selama ini kita berada di dalam jalan yang gelap. Kita berada di dalam jalan yang bengkok. Jadi semua paparan ini memang sesuai Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman agar bisa menempuh jalan yang lurus kepada Tuhannya. Akan tetapi Al-Qur'an selama ini tidak kita simak paparannya dengan sepenuh hati, akan tetapi kita hanya menghias-hiasi bacaannya saja. Kita mengharap, menghayal mendapatkan pahala, padahal siksa yang didapatkannya. Inilah bukti jalan kebengkokan, jalan kesesatan, dan jalan kegelapan hati kita kepada Allah selama ini. Marilah kita lanjutkan ayat yang keempat di dalam surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dia maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang keempat ini kita kaji di dalam episode yang selanjutnya, yakni episode yang keempat di dalam hijrahnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Maka dari itu, sebelum kita akhiri paparan ini, kita mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita terhindar dari balak-balaknya syaitan, dari balak-balaknya hawa nafsu, dan dari balak-balaknya dunia yang selalu kita tuhankan daripada mentuhankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمة، اللهم يا دافع البلية، اللهم اخدم لنا بالإيمان، اللهم اخدم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.